Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan sama-sama belajar pelajaran yang ke-89. Kita akan sama-sama menganalisa prisma. Anak-anak, sebelumnya kita sudah belajar tentang sifat-sifat bangun ruang. Salah satu bangun ruang yang kita pelajari adalah prisma. Prisma adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki dua alas yang kongruen, atau Bapak Mario sebut sebagai bangun ruang yang memiliki dua buah sisi yang kongruen. Kongruen artinya memiliki bentuk dan ukuran yang sama persis. Di sini dikatakan bentuk setiap pasangan alasnya dapat berupa poligon apapun. Bisa segitiga, segi 4, segi 5, dan segi 6 dan seterusnya. Kata alas bukan berarti harus selalu berada di posisi bawah atau dasar, ya. Jadi alas itu bisa saja berada di bagian depan atau di bagian belakang bangun. Namun, bentuknya dapat diputar sehingga dapat berada di sisi mana saja. Mari kita lihat contohnya. Contoh yang A adalah prisma segitiga. Kita melihat alasnya adalah yang bagian bangun segitiga ini, karena bentuknya kongruen. Untuk yang B, prisma segi 4, kita bisa saja menentukan alasnya itu yang ini. Dan satu lagi bagian yang ini. Untuk yang C, prisma trapesium, kita sudah melihat ya, karena di sini sudah diberi warna yang berbeda. Kedua sisi yang memiliki warna berbeda ini kita sebut sebagai alas. Berikutnya adalah yang D, prisma pentagonal. Dikatakan pentagonal karena alasnya berbentuk segi 5, yaitu yang bagian atas ini dan juga yang di bagian bawah. Beberapa teori mengatakan bahwa yang di bagian atas ini bisa disebut sebagai tutup dan yang di bagian bawah ini disebut sebagai alas. Tetapi di sini Bapak Mario mengajarkan keduanya adalah alas, baik posisi atas maupun di posisi bawah. Selanjutnya untuk yang E adalah prisma heksagonal. Alasnya adalah bagian segi 6 yang Bapak arsir ini. Karena keduanya bentuknya sama dan ukurannya juga sama atau kongruen. Berikutnya yang F adalah prisma oktagonal karena memiliki alas yang berbentuk segi 8. Yaitu yang ini ya, yang kedua bagian yang Bapak Mario arsir. Mari kita lihat contoh nomor 1. Manakah prisma A sampai F yang memiliki seluruh sisi segi 4 paralel? Ingat ya, seluruh sisinya segi 4 paralel. Ternyata prisma yang seluruh sisinya adalah segi 4 dan paralel adalah prisma segi 4 yang ini, yaitu prisma yang B. Contoh nomor 2. Manakah di antara prisma A sampai F yang memiliki sisi segi 4 yang kongruen? Sekali lagi, kongruen artinya bentuk dan ukurannya sama persis. Prisma segitiga ini memiliki 3 buah segi 4 yang kongruen. Pertama yang sebelah sini, lalu yang berada di sebelah sisi samping, dan terakhir adalah yang bagian di bawah ini. Berikutnya untuk prisma yang B, kita melihat bagian segi 4 yang kongruen adalah yang ini. Ini adalah bagian yang kongruen yang pertama. Berikutnya adalah bagian yang ini. Ini adalah segi 4 yang kongruen dengan yang di bagian bawah. Selanjutnya, sisi yang di bagian ini merupakan segi 4 yang kongruen dengan sisi yang di bagian ini. Untuk prisma C, kita melihat di sini ada 2 pasang segi 4 yang kongruen. Pertama, yang ini kongruen dengan yang ini. Berikutnya,
Sisi bagian samping ini kongruen dengan sisi di bagian yang ini. Untuk prisma D, kita melihat bahwa segi empat yang tegak ini seluruhnya kongruen. Bagian ini kongruen dengan bagian ini. Selanjutnya, prisma heksagonal kita bisa melihat sisi-sisi yang ini kongruen dengan bagian yang ini. Juga terhadap sisi-sisi yang lainnya yang bentuknya segi empat. Yang E dan F itu sama. Kita bisa melihat bagian-bagian sisi yang kongruen. Misalnya saja sisi segi empat yang bagian ini kongruen dengan sisi segi empat yang bagian ini. Mudah bukan anak-anak? Terakhir contoh nomor 3. Perhatikan bangun ini. Apakah bangun tersebut memiliki sisi segi empat yang tegak lurus? Di sini kita melihat ada 2 buah sisi segi empat yang tegak lurus. Sisi segi empat yang tegak lurus adalah bagian yang ini. Perhatikan ya yang Bapak arsir ini. Dia tegak lurus dengan segi empat bagian yang ini. Sehingga jawabannya adalah 2 sisi segi empat yang tegak lurus adalah segi empat ABCD dan segi empat EDCF. Untuk pemberian nama, kalian harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar dan susunannya harus berurut. Hari ini kalian akan mengerjakan latihan konsepnya saja ya. Untuk PR-nya, silakan dikerjakan, boleh juga tidak dikerjakan karena tidak wajib dan tidak akan diperiksa. Itu hanya untuk latihan kalian saja. Anak-anak, kita sudah melihat prisma yang merupakan bangun ruang memiliki ruangan di dalamnya dan ada volume dan ada isi. Seperti hidup kita anak-anak, apakah yang baik untuk diisi di dalam hidup kita? Firman Tuhan mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Kristus. Jadi, isilah hidup kita dengan pendengaran akan firman Tuhan. Setiap hari, Ibu Fari sering membagikan renungan firman Tuhan di pagi hari. Bapak Mario mau kalian semua mendengarkannya, supaya hidup kita semua, hidup anak-anak, bisa diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran itu akan memberikan kita iman. Demikian video penjelasan materi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.